Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-25 ya. Pelajaran yang ke-25. Baik, kita langsung saja. Ad-darsu al-khamisu wal ishruna. Pelajaran ke-25 ya. Ad-darsu al-khamisu wal ishruna. Baik, sebagaimana biasa di sini akan ada hiwar terlebih dahulu. Baik. Di pelajaran yang ke-25 ini insyaallah taala kita akan membahas tentang kana ya, pembahasan tentang isim kana. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha itu insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang ke-25 ini. Baik, kana wa akhawatuha itu kebalikan dari inna wa akhawatuha. Ya, kebalikan dari inna wa akhawatuha. Kalau inna wa akhawatuha sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya dia memansubkan mubtada kemudian menjadi isim inna. Ya. Misalkan kita punya mubtada ya, at-thalibu mujtahidun. Nah, kita punya mubtada khabar seperti ini, at-thalibu mujtahidun. Ketika kemasukan inna, maka dia akan berubah menjadi innat thaliba mujtahidun. Taib. Ini perubahan yang terjadi mubtada at-talib itu mubtada. Ya, ketika kemasukan inna dia berubah menjadi isim inna, dan isim inna itu hukumnya mansub. Kemudian mujtahidun yang tadinya khabar sekarang berubah menjadi khabar inna. Ya, khabar inna tetap marfu. Maka kalau kana kebalikannya. Ya, isimnya itu yang marfu. Maka kalau kita masukkan kana ke sini jadinya kana thalibu mujtahidan. Nah, jadinya seperti itu. Kana thalibu mujtahidan. Bertentangan dengan inna, berseberangan dengan inna. Adapun penggunaannya sendiri atau makna dari kana wa akhawatuha itu masing-masing punya makna nanti. Kalau dulu kita katakan di inna itu kapan kita pakai? Ketika ingin menegaskan satu pernyataan, karena inna itu artinya sesungguhnya ya, inna untuk menegaskan suatu pernyataan. Kalau kana ya, kana itu banyak tujuannya, salah satunya adalah untuk menunjukkan perbuatan tersebut telah terjadi. Kalau kita mengatakan kana thalibu mujtahidan, dulu santri itu mujtahidan ya, bersungguh-sungguh dia rajin dulu, sekarang udah enggak, gitu maksudnya kana thalibu. Jadi kana itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris itu mungkin was ya, was ya, untuk menunjukkan lampau. Kenapa kita nggak pakai fi'il madi? Fi'il madi kan lampau juga, nggak bisa karena ini bentuknya mubtada khabar. Thalibu mujtahidun, ada fi'il di sini? Nggak ada. Bagaimana kalau kita ingin menyatakan bahwasanya thalib itu dulunya rajin, sekarang sudah tidak? Maka nggak bisa kita masukkan fi'il madi di situ. Makanya kita gunakan kana di situ. Itu salah satu dari makna kana atau tujuan kita menggunakan kana. Insyaallah nanti akan kita lihat bagaimana makna-makna yang lain dari kana wa akhawatuha. Sebagaimana inna itu punya saudari-saudari, maka kana juga punya saudari-saudari. Saudari inna yang sudah kita pelajari itu ada la'alla kemarin ya. Kemudian ada ka'anna. Ya, itu la'alla ka'anna itu sudah kita pelajari. Anna ya.
Kana juga punya saudara-saudari nanti, ya. Ada saudari-saudarinya nanti. Baik. Kita masuk ke hiwar terlebih dahulu. Baik. Al-Mudarris dan Umar. Nah, guru berbicara dengan beberapa orang muridnya. Ada Umar, ada Sa'ad, dan seterusnya. Baik, kita baca sama-sama. Al-Mudarrisu, aina anwaru ya Umaru? La adri. Ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharijal fasli. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kana maridan mundu usbu'in. La yazalu maridan ya fadilatas syaikhi. Baik, kita lihat mananya. Mudaris bertanya, aina Anwaru ya Umaru? Mana si Anwar? Anwar ini nama orang. Ya, dan dia tidak pakai tanwin karena nama orang. Anwaru. Mana si Anwar wahai Umar? Umar menjawab, la adri. La, ya, la artinya la nafiyah di sini ya. Artinya tidak. Adri fi'il mudhari dari daro yadri ana adri. La adri bermakna la ana adri. Itu saya tidak tahu. Adri artinya tidak. Adri artinya tahu. La a'lam sama ya. La adri sama la a'lamu. Ra'aituhu, saya melihatnya. Hu di sini kembalinya kemana? Ke Anwar. Ra'aituhu, saya melihat Anwar. Qabla qalilin. Qabla qalil, masih ingat artinya qabla qalil ya? Qabla qalil artinya baru saja. Aku melihat Anwar baru saja. Maksudnya berapa waktu yang lalu. Taib. Ra'aituhu qabla qalilin. Saya melihatnya baru saja. Maksudnya berapa waktu yang lalu, tidak lama. Kana waqifan kharijal fasli. Nah, ini dia. Kana waqifan kharijal fasli. Ini penggunaan kata kana. Kana waqifan. Dia tadi berdiri kharijal fasli, di luar kelas. Kana waqifan. Ya, tadi kita katakan kana itu masuknya ke mubtada khabar. Dan sini mana mubtada, mana khabarnya? Hanya ada satu kata doang. Nah, ternyata tersembunyi di sini. Ya, kana huwa. Nah, huwa itulah sebagai ya, huwa di sini itulah berfungsi sebagai isim kananya. Jadi waqifan di situ sebagai khabar, makanya dia mansub. Kana huwa waqifan. Ya, huwa itu dia mustatir, tersembunyi. Kana huwa waqifan kharijal fasli. Tadi dia berdiri di luar kelas. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Bagaimana keadaan Ammar sekarang wahai Sa'ad? Si guru sekarang bertanya kepada muridnya yang lain namanya Sa'ad. Bagaimana keadaan Ammar sekarang wahai Sa'ad? Kana maridon mundu usbu'in. Kana maridon. Dia sakit. Ya, dia sakit. Sama dengan di atas, berarti di sini isim kananya adalah huwa. Kana huwa maridon. Huwa di sini kembalinya ke Ammar. Huwa yang di sini kembalinya ke Anwar. Baik. Jadi dia sakit si Ammar ini. Mundu usbu'in, sejak pekan lalu. Ya, sejak pekan yang lalu. Oh, berarti kana di sini menunjukkan perbuatan telah terjadi dan masih terjadi. Ya, kana maridon, dia telah sakit dari pekan lalu, berarti sampai sekarang masih sakit. Kana maridon mundu usbu. Ya, jadi makna kana itu banyak. Ya, intinya dia menunjukkan yang paling utama, dia menunjukkan perbuatan telah terjadi. Baik. Kemudian Sa'ad menjawab, la yazalu maridon ya fadilatas syaikhi. La yazalu maridon. Nah, la yazalu ini juga sama akhwat dari kana, berarti amalannya sama. La yazalu huwa maridon. La yazalu huwa maridon. La yazalu artinya masih, ya. Yazalu artinya
masih. Dia masih sakit, wahai fadilatas syaikhi. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yarji'a ila baitihi. As-sahihun hadza? Sami'tu, aku mendengar. Jadi guru mengatakan aku mendengar, annahu, bahwasanya, ya, bahwasanya dia yuridu, ingin, an yatruka. Ingat, an itu setelahnya harus mansub, ya, fi'il mudhari' mansub. An yatruka, ingin meninggalkan al mustashfa. Yatruka artinya meninggalkan, maksudnya tidak lagi istirahat di rumah sakit. An yatruka al mustashfa, dia ingin meninggalkan rumah sakit. Wa yarji'a. Nah, kenapa wa yarji'a di sini? Yarji, karena asal katanya yarji'u, ya. Kenapa kok jadi fathah di sini? Karena ada wa. Ya, wa itu mempathahkan, tidak. Wa itu mengikuti. Jadi dia ibarat nempel, dia waw athof namanya ini, ya. Waw athof itu apa harokat sebelumnya, ya, maka setelahnya juga harus sama harokatnya. Itu kalau ada waw ini. Tadi kita katakan yatruka fathah, maka di sini juga yarji'a. Nah, kenapa dia nggak ngikutnya ke mustashfa? Tidak, karena yarji itu fi'il mudhari, maka dia mengikuti fi'il mudhari. Mudhari mengikuti fi'il mudhari, isim mengikuti isim, fi'il madi ikuti fi'il madi, begitu, ya. Nah, jadi yatruka tadi fathah disebabkan adanya an, maka yarji'a itu juga fathah karena mengikuti kepada yatruka, ya. Itu namanya ma'tuf. Insyaallah nanti akan kita bahas di nahwu nanti. Wa yarji'a ila baitihi. Jadi guru mengatakan aku dengar kabar, dengar dia akan ingin meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Maksudnya udah sembuh berarti. As-sahihun hadza, apakah benar ini berita ini? Maksudnya saat menjawab la hadza ghairu sahihin. As-sahihun, pertanyaannya ya. Atau hal, itu jawabannya na'am atau la. La hadza ghairu sahih. Nah, hadzal khabar, berita ini ghairu sahihin. Ghairu itu biasanya sebagai mudhaf dia, ya. Maka setelahnya itu di i'rab mudhafun ilaih. Ghairu sahihin. Kemudian mudaris bertanya kepada murid yang ketiga, ya, namanya Ibrahim. Madza ya'malu abuka ya Ibrahimu? Apa yang dikerjakan oleh bapakmu wahai Ibrahim? Abuka, ya. Sami'tu annahu wazirun. Aku dengar bahwasanya dia adalah seorang wazir. Wazir artinya menteri, ya, menteri kabinet, wazir. Kementerian itu dinamakan wizarah, ya. Jadi beda antara menteri dan kementerian. Nah, kalau yang seperti ini adalah artinya kementerian. Misalkan Kementerian Pendidikan, kita katakan wizaratu at-ta'lim, ya, wizaratu at-ta'lim. Baik. Jadi guru bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, bapakmu kerjanya apa? Saya dengar bahwasanya bapakmu adalah seorang menteri. Ibrahim menjawab, kana waziron qabla sanatain. Dulunya dia adalah wazir qabla sanatain. Ini lagi, ya, penggunaan kata kana di sini. Kana waziron, dia dulunya adalah seorang menteri. Qabla sanatain, 2 tahun yang lalu, ya. Waziron berarti di sini kana fungsinya apa? Untuk menunjukkan perbuatan itu telah selesai, keadaan itu telah berlalu. Huwal ana safirun, sekarang beliau, bapak saya adalah seorang safir. Safir itu artinya duta besar, ya, duta atau perwakilan dari suatu negara, ya, di negara yang lain, itu dinamakan safir, ya. Kemudian sifaroh, ya, sifaroh sifaroh nulisnya begini, ini artinya kedutaan, ya, kedutaan besar, kedubes bahasa kita, ya, sifaroh. Baik, itu bedanya, ya. Kalau safir itu duta besar, utusan,
Sifaroh itu tempat kerjanya, perusahaan besar. Wa madza ya'malu abuka ya Amru, dan apa yang dikerjakan oleh bapakmu wahai Amr? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Salah seorang temanmu mengatakan bahwasanya dia adalah seorang mudarris, ya. Boleh innahu, boleh annahu di sini, ya. Nah, boleh, mau dua-duanya boleh di sini. Kana mudarrisan min qablu. Kana mudarrisan, ini lagi penggunaan kana. Nah, dia guru, ya, dari dulu. Wa huwal ana muwajjihun, ya, jadi dulunya dia guru. Sekarang apa? Wa huwal an muwajjihun. Sekarang dia bekerja sebagai seorang muwajjih. Muwajjih itu instruktur, ya, instruktur pendidikan. Instruktur, pengawas, ya, pengawas mungkin lebih tepatnya, ya. Pengawas pendidikan yang diutus sama departemen pendidikan. Baik. Dia adalah seorang pengawas fil madaris at-tsanawiyah, ya, di sekolah-sekolah tsanawiyah, di MTS. Ya, ini pengawas, karena pengawas itu tidak hanya mengawasi satu sekolah, tapi banyak sekolah sekaligus, tapi satu derajat, ya, SMP, SMA, gitu seterusnya. Baik. Jadi dia dulunya guru, ngajar di kelas. Kalau sekarang enggak, dia cuma ngawas doang, ya, ngawas guru. Baik. Wa madza ya'malu abuka ya Yaqubu. Nah, kalau bapakmu hai Yakub, apa pekerjaannya? Kana syurtiyan. Ya, dulu dia adalah seorang syurti. Syurti artinya polisi, ya. Syurti artinya polisi. Pak saya adalah seorang polisi. Jadi asalnya adalah kana huwa syurtiyan, gitu, ya. Jadi tadi ini contoh-contohnya itu tersembunyi semua isim kananya. Jadi apakah harus tersembunyi? Enggak juga, ya, tergantung kebutuhan. Ini kebetulan saja nih contoh-contohnya memang menggunakan yang terhapus isimnya. Wa huwal ana mutaqa'idun. Bapak saya dulunya adalah polisi, kan, tapi dia sekarang mutaqa'idun. Mutaqa'idun artinya pensiun, ya. Bapak saya telah pensiun, mantan polisi berarti bapaknya. Kemudian guru bertanya kepada Abu Bakar sekarang. Ya Aba Bakrin, sekarangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu mudhaf-mudhafun ilaih, ya, dan mudhaf kalau dipanggil dengan ya, maka dia menjadi mansub, ya. Ya Aba Bakrin. Kulta, ya, Kulta li qabla salasi sanawatin. Inna abaka amidu kulliyatil handasati amutaqa'idun wal ana. Guru bertanya kepada Abu Bakar, kultali, wahai Abu Bakar, engkau pernah mengatakan kepadaku qabla salasi sanawatin, 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu kamu pernah bilang ke saya, inna abaka, bahwasanya bapakmu. Nah, kalau tadi abuka, ya, marfu, dia marfu itu dengan wawu. Kalau, ya, masih ingat, ya, asmaul khamsah, ya, abu, aku, hamu, atau belum kita pelajari ini? Kalau abuka kayaknya sudah pernah, ya, bukan isim inna, yang isim asmaul khamsah yang lain yang belum. Insyaallah nanti akan ada di nahu nanti, ya, di jilid 3 nanti akan lebih banyak nahunya. Kita lihat saja dulu di sini bahwasanya abuka itu marfu dengan wawu, ya. Kemudian dia di sini karena kemasukan inna, maka dia mansub. Nah, ini posisinya mansubnya dengan alif ini, makanya jadinya abaka, ya, inna abaka. Asal katanya ya sama, abuka. Di sini marfu karena fa'il, di sini mansub karena kemasukan inna di awalnya. Di sini inna ini juga boleh dibaca anna karena di tengah kalimat. Kalau kita gunakan inna, berarti kita anggap ini sudah selesai kalimatnya di sini, ya. Qabla thalathi sanawat. Ini sudah selesai kalimatnya di sini, koma lah bahasa kita, ya. Lanjutkan kalimat baru berarti. Ya, boleh kita anggap seperti itu, tergantung mau disambung apa mau dipisah kalimat. Jadi guru berkata, wahai Abu Bakar, kamu pernah berkata kepada saya 3 tahun yang lalu bahwasanya bapakmu adalah amid kulliyatil handasah. Amid artinya dekan, ya. Amid artinya dekan. Kulliyatil handasah, fakultas al-handasah, fakultas teknik, ya. Kulliyatil handasah artinya fakultas teknik. Kuliah artinya fakultas, ya. Fakultas.
Jadi bapakmu adalah dekan di fakultas teknik sipil. Nah, di bawahnya rektor berarti ya. Amutaqaidun huwal ana, apakah dia sudah pensiun sekarang? La yazalu amidan. La yazalu amidan. Ini penggunaan akhawat kana. La yazalu itu artinya apa tadi artinya? Masih ya. La yazalu amidan, dia masih sebagai seorang amid, seorang dekan. Jadi yazalu itu selalu pakai la, ini satu paket ya. La yazalu ini nggak bisa dipisah dia, ya. Jadi nggak bisa dipisah dia, la yazalu. Ya. Karena apa? Karena zala yazalu itu fi'il mudhari, artinya hilang atau pergi. Ya, sesuatu yang hilang kita katakan yazalu. Tapi kalau kita tambahkan la, tidak hilang. Sesuatu yang tidak hilang berarti masih. Nah, jadi la yazalu artinya masih, satu paket dia. Ya, dan satu paket ini di akhawat kana. Kalau yazalu saja bukan akhawat kana, dia isim biasa gitu, fi'il biasa dia. Taib. Jadi la yazalu amidan, dia masih seorang dekan. La yazalu huwa amidan, gitu ya. Taib. Kemudian guru bertanya kepada murid yang lain namanya Akhtar, ya. Ya Akhtar, sami'tu anna akhaka tabibun syahirun wa yatihil marda min jami'i anha'i Pakistana. As-sahihun hadha? Wahai Akhtar, aku mendengar bahwasanya saudaramu adalah seorang tabibun syahirun, seorang dokter yang terkenal, ya. Tabib syahir, syahir artinya masyhur, sama ya, masyhur sama syahir. Wa ya'tihi, nah, atayati artinya datang, dan datang kepadanya, kepada saudara laki-lakimu, al-marda ini jamak dari al-marid. Al-marid artinya orang yang sakit, al-marda orang-orang yang sakit. Dan datang kepadanya, didatangi maksudnya ya, orang-orang yang sakit mendatangi saudaramu min jami'i anha'i Pakistan, dari seluruh penjuru Pakistan, ya. Berarti Akhtar ini saudaranya orang Pakistan. As-sahihun hadza, apakah benar yang saya dengar ini? Akhtar mengatakan na'am hadza sahihun ya fadilatas syaikhi. Kemudian guru bertanya kepada Utsman, ya Utsman, idhab ilal maktabati wa hatil juz'at tsalitsa min lisanil arabi. Wahai Utsman, pergilah ke maktabah, ke perpustakaan. Wahati, ya. Hati artinya khudh, ambillah, ya. Ambillah atau bawalah. Bawalah al-juz'at tsalits, bagian ketiga dari kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ini nama suatu kitab yang terdiri dari 20 ajza, 20 jilid. Ya, juz itu artinya jilid kalau di kitabnya. Juz 1, juz 2 maksudnya jilid 1, jilid 2. Jadi Lisanul Arab ini kamus yang paling tua ya, panjang, luas sekali pembahasannya. Judulnya Lisanul Arab. Baik. Jadi kamus Lisanul Arab Ibnu karangan Ibnu Manzur ya. Ya, dan guru ini minta dibawakan bagian yang ketiga saja, jilid yang ketiga saja. Kemudian Hashim mengatakan ya fadilatas syekh. Nah, perhatikan ya, dia nyuruh Utsman untuk ngambil kamus. Tapi kemudian ada yang bertanya, santri yang lain namanya Hashim. Ya, jadi bukan salah cetak di sini ya, Pak, benar. Ya fadilatas syekh, adzunnu anna lisanal arabi mu'jamun. Nah, jadi Hashim mengatakan aku mengira bahwasanya lisanul Arab adalah mu'jam. Jadi dia ingin menegaskan, setahu saya wahai Ustadz, bahwasanya lisanul Arab itu adalah kamus. Karena gurunya tadi nggak jelaskan bahwasanya ambilkan kamus lisanul Arab, enggak. Makanya Hashim bertanya, saya pernah dengar bahwasanya lisanul Arab itu adalah suatu mu'jam, satu kamus. Ini adalah mu'jam yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu, mu'jam yang luas sekali. Adzunnu artinya saya mengira. Azunnu itu membutuhkan anna, dia pakai anna biasanya kalau kata dzanna yazunnu, artinya mengira. Anna, kemudian mana isim annanya? Lisanal Arabi, lisanal Arab isim anna, kemudian mu'jamun khabar.
Na'am huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Ya. Na'am itu adalah kamus yang besar dalam 20 juz, 20 jilid. Jadi angka 20 di sini kita bacanya isyrina. Ya, angka 20 dalam bahasa Arab kita kenal dengan apa? Di pelajaran sebelumnya, alfazul uqud, dan alfazul uqud itu ngikut i'rabnya jamak mudzakkar salim, dan mudzakkar salim itu majrur dengan ya. Maka di sini majrur dengan ya, kita isyrina, bukan isyruna ya. Kenapa ada majrur? Ya karena ada fi huruf jar. Fi isyrina juz'an. Ya, juz'an ini namanya tamyiz, tamyiz mansub. Ya, tamyiz apa itu? Nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri insyaallah. Kemudian Hasyim mengatakan liman huwa ya fadilatas syekh. Milik siapa dia? Ya, tulisan Arab itu wa fadilatas syekh. Maksudnya milik siapa? Bukan berarti siapa yang beli, maksudnya yang nulis siapa. Ya, buku ini milik siapa? Maksudnya penulisnya siapa, gitu ya. Kemudian Mudaris mengatakan huwa libni Manzurin. Nah, kamus ini miliknya Ibnu Manzur. Ibnu Manzur yang nulis kamus Lisanul Arab 20 jilid ini. Kemudian ada narasinya di sini, yarji'u Utsman. Tiba-tiba kembalilah Utsman dari mana? Dari perpustakaan. Untuk ngapain? Ngambil kamus Lisanul Arab jilid 3. Utsman mengatakan, al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syaikhu. Perpustakaan mughlaqah. Mughlaqah artinya apa? Lawan kata dari maftuhah ya. Artinya terkunci, tutup. Ya, kalau kita katakan toko tutup, itu kita katakan mughlaq. Pintu tertutup, kita katakan mughlaq juga. Perpustakaan masih terkunci wahai syekh. Yaqulun, mereka mengatakan, siapa mereka ini? Orang penjaga perpustakaan maksudnya ya. Kita paham dari konteksnya di sini. Para penjaga perpustakaan mengatakan innaha, bahwasanya dia, di sini kembalinya ke maktabah, kanat maftuhatan, dia akan terbuka. Ya, dia telah terbuka, ya, kanat artinya telah, ya, dia telah terbuka ila azan, ini kurang hamzahnya ya, kita hapus di sini, azan zuhri, dia telah terbuka sampai azan zuhur, ya, dia datang setelah zuhur, berarti ini setelah azan zuhur, nah, dia terbuka sampai azan zuhur, berarti dia telah datang untuk ke perpustakaan. Baik. Nah, kemudian kita lihat di sini kata kanat maftuhatan. Ini juga contoh penggunaan kata kana. Kanat mana anunya apa isim kananya? Isim kananya adalah ta'nis ini. Ya, kanat. Berarti kana hiya gitu ya. Hiya di sini kembalinya kemana? Ke maktabah. Jadi perpustakaan kanat maftuhatan. Tadinya terbuka dia sampai azan zuhur saja tapi ya. Sampai azan zuhur. Kemudian Mudaris mengatakan ya Abbas, udahlah kalau begitu ya. Sekarang dia ngomong ke Abbas sekarang. Wahai Abbas, qul li akhika alladhi yadrusu fis sanati tsaniyati ya'tini godan. Ya, katakan kepada saudaramu alladhi yadrusu, yang belajar fis sanati tsaniyah, di tahun kedua. Maksudnya kakak kelasnya berarti ya. Semester kedua maksudnya, tahun kedua itu semester kedua atau ya, tingkat kedua itu ya. Ya'tini godan. Ya'tini ini asal katanya ya'tini ya. Ya'tini sebenarnya ya. Ini dijadikan ya'tini godan. Ini namanya majzum syartiyah. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya nanti. Ya'tini intinya ya'tini itu artinya datang kepada saya. Ata ya'ti artinya datang. Katakan kepada saudaramu, wahai Abbas, katakan kepada saudaramu, kakakmu ya, agar dia mendatangi saya godan besok. Nah, Abbas mengatakan sa'aqulu lahu, saya akan katakan kepadanya. Di sini kembalinya ke akhu Abbas, saudaranya Abbas. Sa'aqulu lahu insyaallah, saya akan mengatakan kepadanya, saya akan sampaikan kepada saudara saya insyaallah. Baik, itu hewarnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke latihan. Baik, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawaban pertanyaan al-as'ilah al-isti'abiyah namanya ya, pertanyaan pemahaman. Paham nggak ada tentang yang kita
baca barusan. Baik. Pertanyaan pertama, aina kana Anwaru waqifan? Di mana Anwar tadi berdiri? Ya. Anwar tadi berdiri di mana? Tadi kan guru tanya ke Umar, wahai Umar, si Anwar kemana? Kemudian Umar menjawab, tadi sih berdiri di mana? Nah, jawabannya tadi di kharijal fasli. Ini jawaban singkatnya ya. Mau dijawab panjang juga boleh. Kalau jawab panjang apa kita katakan? Kita katakan kana Anwaru waqifan kharijal fasli. Ambil saja dari sini ya. Kana Anwaru waqifan kharijal fasli. Gitu. Itu jawaban versi panjangnya. Kemudian nomor 2, ayuridu Ammarun an yatrukal mustashfa. Ya. Apakah Ammar ingin meninggalkan rumah sakit? Maksudnya akan meninggalkan rumah sakit sesuai yang dikatakan oleh gurunya. Ternyata la, itu adalah berita yang salah. La hadza ghairu sahih. Ini enggak benar. Maksudnya enggak benar apa? Enggak benar berita itu. Ya, hadza ghairu sahih. Nomor 3, manil ladzi abuhu safirun? Siapa yang bapaknya adalah seorang safir, seorang duta besar? Nah, lupa tadi siapa tadi? Yang duta besar bapaknya. Ibrahim ya. Ibrahim yang duta besar, terus kalau yang instruktur itu Amr. Yang polisi itu Yakub. Baik. Manil ladzi abuhu safir? Nah, jawabannya adalah Ibrahim. Baik. Manil ladzi abuhu syurtiyun mutaqaidun? Siapa yang bapaknya adalah mantan polisi? Ini jawabannya siapa tadi? Yakub ya, benar nggak? Yakub, benar. Baik. Baik. Kemudian man dzahaba ilal maktabati? Siapa yang pergi ke perpustakaan? Siapa yang disuruh sama sama guru itu? Jawabannya adalah Utsman yang disuruh ke perpustakaan. Nomor 6, man allafa lisanal arabi? Man allafa yu'allifu artinya menyusun ya, menyusun buku. Jadi allafa yu'allifu fi'il madi. Siapa yang menyusun lisanal arab? Ya, kamus lisanal arab itu siapa yang menyusun? Ya, jawabannya siapa tadi? Ibnu Manzur. Jadi penting juga kita tahu nama penulis-penulis kitab ya. Kita untuk menambah pengetahuan, hafalkan nama-nama penulis kitab. Lisanul Arab penulisnya adalah Ibnu Manzur. Fi kam juz'an huwa? Nah, dalam berapa jilid, dalam berapa bagian kamus Ibnu Manzur itu? Jawabannya 20 juz. Isyruna juz'an. Baik. Nomor 8, akanatil maktabatu maftuhatan? Akanatil maktabatu maftuhatan? Apakah perpustakaan yang terbuka? Ya. Ini perhatikan di sini kanat al maktabatu. Kenapa kita katakan maktabatu di sini? Nah, terus maftuhatan di sini. Nah, berarti ta'nis ini bukan sebagai isim kana. Isim kana adalah maktabah. Ya, dan khobarnya adalah maftuhah. Karena kalau kita katakan kanat al maktabata, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena maknanya apa nanti? Ya, kanat al maktabata nggak ada artinya. Ya, jadi pertama kali itu harus kita tentukan dulu mana mubtada khobarnya. Anggap kanat ini nggak ada dulu. Ya, baru cari mana mubtada khobar. Maktabah, mubtada, maftuhah, khobar. Nah, barulah masukkan kanat. Kalau dia muannas, maktabah muannas berarti kanat. Maka ta'nis di sini bukan sebagai isim kana. Dia la mahalla lahu minal i'rab istilahnya. Enggak ada posisinya dalam i'rab, tambahan saja. Baik. Jelas insyaallah ya. Baik. Kalau kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya di pelatihan yang kedua agar tidak terlalu panjang. Saya cukupkan sampai di sini insyaallah taala.
Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.